Jarak mereka sangat dekat, deru nafas saling bersahutan. Mata keduanya tak lepas dari saling tatap hingga tidak menyadari bahwa jantung mereka sangat seperti sedang memberontak. Ini adalah saat di mana keduanya saling memandang satu sama lain. Keadaan yang sulit dilakukan saat mereka sedang sadar. Arya mengalihkan pandangannya, meneliti setiap sudut, setiap lekuk, setiap bentuk wajah istrinya itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita yang dinikahinya ini terlihat sangat cantik meski mata bulat itu sedikit sembab. Arya yakin bahwa istrinya itu pasti tadi sedang menangis. Uli pasti takut kalau Arya benar-benar marah dan meninggalkannya. Kalau hal itu terjadi, maka ia benar-benar akan jadi janda. Begitupun dengan Uli juga menatap suaminya, meneliti setiap inci wajah tampan yang menjadi miliknya itu. Uli tersenyum kala menyadari bahwa Arya benar-benar tampan. Orang di luar sana mungkin akan mengira kalau Arya adalah monang, tapi sejak awal Uli tahu kalau suaminya ini bukan monang. Terbukti, sekarang pria yang ada di hadapannya adalah laki-laki yang terjebak dan terpaksa menikahinya. Namun, Uli sangat bersyukur mendapatkan Arya. Sifat pria itu yang penuh dengan tanggung jawab membuat Uli jatuh cinta pada saat pengucapan janji pernikahan mereka yang sah. Puas saling menatap membuat keduanya tertawa. Mereka menertawakan dirinya sendiri yang seolah lupa jika sedang menyelesaikan masalah. "Kenapa tertawa?" tanya Arya beberapa saat kemudian. "Lucu saja, aku memandang dan mengagumi ketampananmu. Sementara kamu juga melakukan hal yang sama," kata Uli diselingi tawa. Gejolak marah, kesal, takut yang ia rasakan tadi seolah menguap bagai ditelan bumi saat keduanya tertangkap basah saling mengagumi satu sama lain. Belajar dari mana caranya merayu suami? Pertanyaan yang sejak tadi ingin ditanyakan Arya, tapi dia terlanjur hanyut dalam tatapan Uli. "Mau tahu saja atau mau tahu banget?" Uli balik bertanya seolah ia sedang membaca pikiran suaminya. "Kamu sudah pandai menggodaku, ternyata," kata Arya dengan senyum miring di sudut bibirnya. "Hei, Tuan Kota, bukankah sejak pertama menikah aku sudah sering menggodamu?" tanya Uli mengedipkan sebelah matanya. Gemas dengan tingkah Uli membuat Arya menarik wanita itu ke dalam dekapannya. Arya mengatur posisi agar Uli membelakanginya dan ia bisa leluasa memeluk dan berekspresi. "Berjanjilah untuk tidak mempermalukanku di depan orang lain," pinta Arya. Tangan kekar pira itu memeluk tubuh istrinya dengan sangat posesif. Kepala Arya menelusup di rambut Uli, menghirup aroma sampo yang masih melekat di rambut istrinya itu. "Maafkan aku," kata Uli pelan. Ada rasa aneh yang dia rasakan saat Arya memperlakukannya dengan begitu manis malam ini. Rasa yang sama sekali belum pernah ia rasakan. Bahkan saat Arya mabuk selepas pulang dari Lapo Tuak dulu, Uli tidak merasakan hal ini dalam keintiman mereka pagi itu. Jantung Uli berdetak teratur seperti dentingan jarumnya. Nafasnya tidak terlalu memburu, tapi bisa dipastikan bahwa nafas itu tidak seperti biasanya. "Kenapa harus kaku begini?" tanya Arya mengguncang kecil tubuh Uli. Aku," jawab Uli terbata. Kedua pipinya memancarkan rona merah. Wajahnya menghangat. Uli sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan diperlakukan Arya seperti ini. Dalam keadaan sama-sama sadar. "Astaga, Nona Desa, bukankah Anda sangat suka menggoda saya? Lalu mengapa baru dipeluk seperti ini saja Anda sudah mati kutu?" Arya tertawa mengejek. Ternyata istrinya ini adalah salah satu manusia yang hanya berani berucap tapi tidak berani bertindak. Kalau mendengar omongan Uli dan
Melihat cara Uli merayu Arya, tentu saja orang pasti akan berpikir bahwa wanita ini adalah seorang pemain. Namun, pemain mana yang disentuh bisa jadi kaku seperti ini? "Jangan menertawaiku," kata Uli malu-malu. "Ayolah, Nona Desa, tunjukkan pesonamu," kata Arya menggoda istrinya itu. Uli menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, lah benar-benar dibuat malu oleh Arya. Akal serta logika Uli menginginkan untuk melepaskan pelukan Arya dan pergi dari kamar itu. Namun, hati dan tubuhnya menolak. Uli menikmati pelukan Arya. "Uli," panggil Arya. Kali ini suara pria itu terdengar serius. Mendengar suara Arya yang berbeda dari sebelumnya membuat Uli membuka telapak tangannya yang menutupi wajah. Uli yakin ada hal penting yang ingin sampaikan padanya. Sudah pasti bukan soal hak suami, karena Arya hanya akan melakukan itu saat ia benar-benar mencintai Uli. Namun, kalau Arya kelepasan dan memakan ucapannya sendiri, ya apa boleh buat. Sebab Uli adalah seorang istri yang harus memenuhi kebutuhan suami dan menaati perintahnya. "Aku sudah memaafkanmu, tapi jangan ulangi hal itu lagi. Berjanjilah padaku untuk tidak membuat aku malu di depan orang lain. Dan aku juga akan berjanji untuk tidak membuatmu malu di depan orang lain." Perkataan itu terdengar begitu tulus dan penuh dengan pengharapan. "Maafkan aku tidak bermaksud seperti itu. Aku juga tidak masalah jika kamu seorang duda." Entahlah, emosiku terlalu mendominasi tadi. Mendengar penuturan Uli membuat Arya menjitak pelan kepala istrinya itu. "Au, sakit tahu," kata Uli meringis sambil mengusap-usap kepalanya. "Aku ini perjaka dan juga tidak pernah menikah. Enak saja kamu bilang kalau aku adalah seorang duda," omel Arya tidak terima. Arya ingat dengan jelas di hari pertama mereka berstatus sebagai suami istri, keduanya pergi ke atas bukit pagi-pagi buta demi melihat matahari terbit dan saling bertukar cerita. "Bang, aku berjanji tidak akan membuatmu malu di depan orang lain. Maafkan aku," ucap Uli dengan lantang. Membuat Arya membalikan tubuh Uli agar menghadapnya. Arya menatap manik hitam mata bulat milik istrinya itu, kemudian pandangannya turun ke bibir. Bibir tipis yang tidak terlalu lebar dengan warna pink yang begitu menggoda. Arya mendekatkan wajahnya pada wajah Uli, dia mencium kening Uli dengan lembut sebelum menikmati bibir ranum istrinya. Tidak ada penolakan dari Uli membuat Arya dengan penuh percaya diri melumat bibir yang siang tadi mengomel tidak jelas.